Kalau menurut Jawa itu adalah cenderung disebut sabda, ya, sabdane ratu, ya, sabdane pandito. Jadi yang kedunungan sabda itu ya wikawikus sabdo pendito ratu. Tidak ada wikawikus sabdo pendito bakul, gitu, nggak ada. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara. Tapi ulo salam yo atu bagyo isuka nusantara. Tong wilahing jati nuhuni ajat-ajat luluku nusantara tapi uluk salam mulia. Sebuah kasunyatan ya bahwa untuk saat ini rata-rata itu kehidupan manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi atau sebagai pemimpin di seluruh makhluk di muka bumi ini. Yang saya maksud makhluk di muka bumi ini, di bumi ini mata rantainya adalah tumbuhan, binatang, dan manusia. Dan saya sering mengatakan kalau manusia itu adalah ketempatan atau kedunungan 3 sifat hidup yang bernama nyawa, yang bernama roh, dan yang bernama sukma. Dan lalu kalau tumbuhan itu hanya memiliki satu zat hidup yang bernama nyawa. Dan lalu binatang itu punya 2 sifat hidup atau zat hidup yang bernama nyawa dan roh. Roh itu ya darah lah. Nah, maka itu kalau binatang sebagai bukti atau sebagai pertanda hanya punya nyawa, maka dia hanya bisa tumbuh dan tidak bisa bersuara. Dan tidak berjalan-jalan, tidak bisa berjalan-jalan yang saya maksud. Namun kalau makhluk binatang tentunya punya nyawa dan punya roh, maka punya hak 2, yaitu hidup, berkembang biak, dan berjalan dan bersuara. Begitu, berjalan dan bersuara. Dan lalu kalau manusia, itu punya 3 zat hidup dari Tuhan Yang Maha Esa bagi yang meyakini adanya Tuhan. Kalau yang beriman banyak, namun yang yakin belum tentu banyak, begitu loh. Itu punya nyawa, roh, dan sukma. Nah, sukma inilah yang merupakan nur ilahi menurut saya. Atau kecenderungannya nur Muhammad. Kalau dalam bahasa Jawa disebutnya adalah sukma. Sukma inilah yang menyebabkan manusia itu bisa bernalar, ya, lalu berhati nurani, dan lalu bisa berkata-kata. Bisa imbal wacono, dan di situ hak yang mutlak adalah ketiga makhluk antara tumbuhan, binatang, dan manusia yang bisa menyebut nama Tuhan, baik secara lisan maupun secara hakikinya atau hakikatnya adalah hanya manusia. Itulah mengapa manusia dinyatakan sebagai makhluk pemimpin di muka bumi ini. Kalau lanyang pangucap saya, sering saya mengatakan, adanya Tuhan karena adanya manusia. Nah, ini kalau dipahami mungkin saya adalah yang mengajari syirik, musyrik, atau kekeliruan paham. Yang saya maksud adalah manakala tidak ada manusia, maka makhluk-makhluk itu yang di bumi ini tidak akan bisa menyuarakan Tuhan. Namun menyuarakan Tuhan atau menyebut nama Tuhan sekarang sudah kebablasan. Artinya kalau boleh saya ngomong sedikit mengkritisi, siapa yang menyuruh menyebut nama Tuhan memakai pengeras suara. Nah, sekarang rata-rata menyebut nama Tuhan itu dalam lisan itu lebih dikedepankan, namun dalam nurani ini cenderung terabaikan. Lah, ini kasus nyata. Artinya saya yakin manakala menyebut nama Tuhan hanya pada lisan, niscaya tidak akan pernah sampai ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Artinya tidak akan pernah terdengar dan apalagi ditanggapi. Semestinya sebelum ditanggapi kan terdengar dulu.
terdengarlah. Terdengarnya itu ya lesan itu mengucapkan dan hati itu melaksanakan. Maka untuk bisa menggapai itu, para terdahulu kita rata-rata melalui proses halwat atau tapa brata atau ngelowong, ngebleng, pati geni dan sebagainya. Lah ini kasunyatan. Sebab di situ suara hatilah yang terdengar oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan suara hanya bicara saja atau dalam lesan saja yang menyebabkan manusia cenderung ngajal dan salah, begitulah. Ini sebuah kritik menurut saya. Namun kita mesti menghayati yang bahwasanya memang kehidupan sekarang cenderung hanya kauliyah atau pilihan saja atau ucapan saja, namun tidak disertai dengan tindakan yang nyata atas kita menyerukan atau menyebut nama Tuhan. Nah, saya akan merana sedikit bahwasanya setiap ucapan yang sama dengan hati itu kecenderungannya ya disebut sabda. Nah, sekali lagi, setiap ucapan yang sudah bersinergi dengan hati dan lalu bersinergi dengan alam raya ini, dengan Tuhan Yang Maha Esa, kalau menurut Jawa itu adalah cenderung disebut sabda, ya, sabdane ratu, ya, sabdane pandito. Jadi yang kedunungan sabda itu ya wikawikus sabdo pendito ratu. Tidak ada wikawikus sabdo pendito bakul, gitu, nggak ada. Tidak ada yang namanya wikawiku sabdo pandito mohon maaf wali, gitu ya, nggak ada. Apalagi kiai, begitu loh. Lalu lagi tidak ada wikawiku sabdo pandito biku. Lah kategorinya yang saya maksud adalah wikawiku sabdo pandito ratu. Dari situ adalah orang yang cenderung melaksanakan lakuning kapanditan dan lakuning ratu. Ya otomatis kalau zaman dulu itu kecenderungannya adalah manusia yang telah melakoni khalwat atau tapa brata atau mempenging semedi, artinya lelono laladan sepi, ngisep sepuh ing supono, mrikpono pranaweng kapti, titi sing tias mersudi, mardyawaning Buddha tulus, mesureh kasudarman, seruning broto, temah ketaman, wahyu jatmikola. Tentunya wahyu ini tidak semudah itu untuk bisa yang menerima itu tidak semudah itu, ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan melalui lelono dan sepingi sepuh ing supono, mrikpono pranaweng kapti titi sing tias mersudi, mardyawaning Buddha tulus, mesureh kasudarman, ning telenging jolonidi, seruning broto temah ketaman wahyu jatmikola. Inilah artinya orang yang pinilih menurut kacamata orang Jawa, yaitu wikawiku sabdo pendito ratu. Saya akan menyampaikan bahwasanya sabda, ya, wahyu sabda yang saya maksud. Wahyu sabda untuk pemimpin Nusantara yang didamba-dambakan itu menjadi Indonesia emas atau mercusuar dunia Nusantara nanti, wahyu sabdanya Ratu Adil secara mudahnya adalah bernama Kembang Nikumanik. Ya, sekali lagi, wahyu sabda Ratu Adil itu adalah Kembang Nikumanik. Lah, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan laku lampah, di mana di situ terfokus kepada Pulo Majeti. Lah, ini saya mengatakan tidak perlu dipercaya. Dan Tirto Kamandanu, sekali lagi, Pulo Majeti dan Tirto Kamandanu yang ada di Kediri, ya. Niscaya kewahyuan itu 2 dalam 1, manakala Kembang Wijaya Kusuma yang ada di Pulau Majeti, walaupun setetes air dari Kembang Wijaya Kusuma kala mlokrok, ya, mlokrok itu ya mekar gitulah, kala mekar setetes dari air Kembang Wijaya Kusuma atau bahkan tidak ada satu tetes pun, namun disertai dengan keharuman yang nyata, dan niscaya di situ bunganya itu dimasukkan ke sebuah wadah tertentu, ya, wadah yang suci dan niat yang suci, niscaya digabungkan dengan Tirto Kamandanu yang ada di Kediri, Pamenang Kediri, niscaya manakala diminum atau untuk mandi dan terutama itu diminum, niscaya akan kedunungan wahyu Kembang Nikumanik. Lah, di situ nanti niscaya akan menempat di manik. Manik itu ya ini tenggorokan kita, ya.
kembang nikumanik itu adalah intinya wahyu sabda Ratu Adil yang saya meyakini adanya di Pulau Majeti. Nah, Pulau Majeti yang perlu saya katakan bahwasanya Pulau Majeti yang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati itu ada di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan, namun duplikatnya ada pula di Banjar Patoman. Sekali lagi, yang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati itu ada di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan, namun yang duplikat atau yang di darat ini, manakala memang tidak bisa menggapai ke sana, itu disediakan di Banjar Patoman. Nah, niscaya di situ nanti saya akan merana ke sana secara lebih kusuk, dan nanti saya akan merana pula ke Tirta Kamandanu yang ada di Kediri untuk mewasilai, kalau kata Kiai, untuk mencari dat yang tidak kelihatan namun nyata adanya. Laksana angin, kita bernafas tidak kelihatan namun nyatanya kita bisa hidup karena nafas. Nah, begitupun adalah kewahyuan. Jadi saya akan melaksanakan itu, yang intinya saya menyampaikan bahwasanya wahyu sabda Ratu Adil itu adalah kembang nikumanik, yang sabda itu tentunya adalah saucap nyata, ya, saucap nyata. Artinya wika wikus sabdo benito ratu, tentunya kalau orang terdahulu ya tidak semudah itu dalam menyampaikan segala hal, sehingga dia mesti melakoni dulu atau tirakat dulu, bertapa dulu, baru menyampaikan. Tidak seperti sekarang ibaratnya ancak awur-awur atau gebyahuyah, gelar ngelmu atau gelar kabruk sekali-kali atau tempat-tempat dengan anak jalanan, ya ibaratnya ngomong tentang, mohon maaf, tentang hakikatnya Tuhan, niscaya belum tentu akan tepat. Namun siapa yang menyampaikan itu bukan berarti berdosa, namun kelihatannya lebih tepatnya lagi manakala manusia itu cenderung diam dan mendoakan agar bagaimana, atau maneges lah, kalau saya mendoa mungkin kurang apa sih ya, atau mohon kejelasan kepada Tuhan agar bumi ini kalis nirsambekolo, artinya bumi ini tidak dikuasai keserakahan, namun cenderung kebijaksanaan. Jadi intinya saya menyampaikan bahwasanya wahyu sabda Ratu Adil itu adalah bernama kembang nikumanik. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali.